Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Di tengah-tengah kesulitannya, pemazmur dengan rendah hati memohon Allah mengajarkan jalan-jalan dan kebenarannya, supaya ia dapat takut akan Allah dengan segenap hati, agar anugerah Allah bekerja di dalam dia. Pemazmur berdoa agar Allah memberinya yang pertama, hati yang memahami. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, jalan yang Engkau tetapkan bagiku untuk berjalan di dalamnya. Saat aku dilanda keraguan tentang jalan-Mu, jelaskanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan. Biarlah aku mendengar suara-Mu yang berkata, inilah jalan. Daud diajarkan dengan sangat baik dalam perkara-perkara mengenai Allah. Ia sadar bahwa ia perlu pengajaran lebih lanjut. Karena itu ia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Jalan kebenaran Tuhan hanya satu saja. Jalan kebenarannya yang diajarkan Allah dan yang harus kita pilih untuk berjalan di dalamnya. Kristus adalah jalan dan kebenaran, dan kita harus belajar mengenai Kristus dan berjalan di dalam Dia. Kita tidak dapat berjalan di dalam jalan dan kebenaran Allah kecuali Ia mengajar kita, dan kita berharap Ia mengajar kita. Kita harus bertekad untuk diatur oleh ajaran-ajaran Tuhan. Yang kedua, pemazmur memohon, bulatkan hatiku. Hati adalah akar dari semua masalah manusia. Di dalam hati itulah terletak sikap terhadap Tuhan dan pertimbangan bagaimana kita ingin hidup. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkanlah aku tulus dalam beragama. Orang munafik mempunyai hati yang bercabang. Kiranya hatiku tidak bercabang dan sepenuhnya untuk Allah, tidak berbagi antara Dia dan dunia, dan tidak berpencar darinya. Hati kita cenderung kemana-mana dan bebas. Kekuatan dan kemampuannya terbiasa melayang mencari-cari 1001 hal asing. Oleh sebab itu, kita memerlukan anugerah Allah untuk menyatukan kekuatan dan kemampuan hati kita itu, agar kita dapat melayani Allah dengan segenap hati kita. Dan segenap hati itu
sudah cukup untuk digunakan melayani Dia. Kiranya hatiku tetap pada Allah dan teguh serta setia kepadanya, dan juga bersemangat dalam melayaninya. Itulah hati yang bersatu. Kita melihat bahwa pemazmur tidak sekedar berdoa supaya masalahnya selesai. Ia lebih maju selangkah lagi dengan meminta agar Tuhan mengubah hatinya semakin mengasihi Dia. Ini adalah tanda bahwa pemazmur tidak memanipulasi Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tidak mengasihi Allah karena Allah menolong dia. Manakala kita mengalami pencobaan dan kesulitan, kita harus berseru kepada Allah dan memohon hikmat untuk berjalan pada jalannya, dan memohon hati yang sungguh-sungguh takut dan senang dengan kebenarannya. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.